A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita berkumpul di penghujung daripada bulan Ramadan. Perlu kita ambil pelajaran besar bahwasanya setiap sesuatu yang memiliki pemula pasti ada akhirnya. Betul. Setiap sesuatu yang ada pemula pasti ada akhirnya. Awal Ramadan sudah kita lewati, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, dan sampailah kita pada hari ini di penghujung bulan Ramadan. Begitupun manusia. Manusia itu ada asal muasalnya. Mulanya ketika dia menjadi janin, dilahirkan oleh orang tuanya, SD, SMP, SMA, pesantren, ya kan? Sampai dia kuliah, bekerja, nikah, dan sampai di penghujungnya nggak tahu kapan diakhirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya sesuatu usia kita pasti akan disampaikan di penghujungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan kembali. Cuman enggak tahu kitanya bisa mendapati Ramadan lagi atau enggak. Yang penting mudah-mudahan. Kita kan setiap habis tarawih baca doa, ya kan? Wa a'idhu Allahumma alaina sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, kan gitu. Intinya minta dikembalikan Ramadan ini sampai kepada Ramadan lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, ketemu sampai Ramadan tahun depan, dan yang paling penting amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, melanjutkan apa yang telah dirutinkan. Biasanya setiap sore gantian ya, sama Habib Anis sama Habib Ali ya. Wa ala kulli hal, tadi kita sudah mendapatkan wilayah dari Habib Ali. Katanya suruh gantikan. Wa ala kulli hal, intinya tabarukan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan akan tetapi bisa menjadi bekal, manfaat, mengisi kekosongan menjelang iftar. Menjelang iftar kita kaji, ya kan? Innalis shaimi inda fitrihi da'watul la turad. Sesungguhnya Allah berikan kepada orang yang berpuasa di saat-saat akan berbuka puasa itu ada doa yang mustajab, da'watun la turad, doa yang tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Inda fitrihi, ketika akan berbuka puasa. Makanya isi dengan hal-hal yang positif, entah itu dengan ngaji, tilawatul Quran, ya kan? Ataupun dengan ikhtiyar minat doa, perbanyak doa. Doanya umum. Mau ente minta kawin nggak apa-apa. Umum kan umum, namanya doa nggak dibatasi, ya terserah kita mau doa minta apa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal, intinya jangan seperti yang dilakukan sebagian orang, menjelang iftar dia lakukan hal yang negatif, bahkan hal yang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak propaganda orang itu ingin meredupkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya kan? Mereka itu orang-orang di luar Islam
Mereka buat propaganda, strategi. Untuk apa? Meredupkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi afwahihim, dengan mulut mereka, ya kan? Dengan cara yang mereka punya. Makanya orang mau buka puasa ada yang namanya konser, ya kan? Ada dia buat acara-acara di televisi. Intinya pengen menarik. Pengen menarik, jangan sibuk dengan ibadah. Ini kita punya acara bagus ini. Yang kita disibukkan begitu, betul lah. Yang sinetronnya lah, ya kan? Suara hati istri lah, ya kan? Fa'alakul hal, intinya banyak. Itu semua bentuk propaganda. Itu semua itu bentuk propaganda. Bagaimana mereka itu pengen nyibukkan kita dari hal-hal yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Sahur, sahur mereka buat acara. Acara lawak-lawakan begitu, ya kan? Fa'ala kulli hal, intinya itu semua mereka sengaja buat untuk agar kita itu dipengaruhi, agar kita itu dipengaruhi. Jahat. Mereka punya propaganda itu jahat. Makanya jangan sampai kita terpengaruh sama propaganda mereka. Kita tetap apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi tuntunkan kita jalani, apa yang Nabi tidak tuntunkan tinggalkan. Itu harus kita jadikan pedoman kita. Fa'ala kulli hal, intinya yang kita lakukan sekarang mudah-mudahan termasuk hal yang positif, yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Habib Ali, bahwa dari kitab Kutuful Falihin, min Riyadus Salihin, fi Riyadil Jannah, begitu. Ngajinya di Riyadil Jannah. Tapi kita melanjutkan hadis saja. Kita akan melanjutkan hadis sampai pada hadis Ats-Tsani Asyar, hadis yang ke-12. Ana Abi Amr wakila Abi Umrah atau Umrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dari Abi Amr, beliau meriwayatkan, suatu saat aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan, sampaikan kepadaku satu ucapan di dalam agama Islam, atau satu pedoman, yang mana pedoman itu aku nggak akan tanya selain kepada engkau ya Rasulullah, ya kan? Jadi pengen dapat bekal langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah mulianya para sahabatnya Nabi. Mereka itu belajarnya langsung kepada Rasulullah. Punya masalah langsung nanyanya ke Rasulullah, ya kan? Itulah keistimewaannya para sahabat. Para sahabat mereka dimuliakan langsung sama Allah Subhanahu wa taala, belajarnya langsung sama Nabi, makannya langsung sama Nabi, cium tangannya Nabi, luar biasa. Jadi nggak ada satu wali pun yang bisa melebihi kedudukannya para sahabat. Para sahabat itu kedudukan tinggi, luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya ini, dia minta pedoman langsung sama Rasulullah, minta diajarkan langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kata-kata, satu kaidah di dalam Islam, yang mana itu akan menjadi bekal untuk anak ya Rasulullah. Minta. Nah, apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi berikan kepada sahabat tersebut? Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Jawabannya simpel. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu jawami'al kalim." Aku diberikan sama Allah itu jami'al kalim. Apa artinya? Kata-kata sedikit, cuman maknanya lebar, maknanya luas. Itu kekhususannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak yang beliau sampaikan, sedikit, akan tetapi maknanya luar biasa.
dan bisa diamalkan sampai sekarang loh. Sampai sekarang ya, hadis tersebut tetap terpakai, tetap disampaikan, tetap digunakan. Itu kehebatannya Rasulullah SAW. Berapa banyak bujangga-bujangga kan ya, kata-katanya hanya tenar di zamannya aja. Setelah itu selesai. Setelah itu redup, gak diulang lagi. Kecuali Nabi Muhammad, kata-katanya akan selalu dipakai. Dari dulu, sekarang, sampai nanti hari kiamat, nggak bakal ada habisnya. Itulah kehebatannya Rasulullah SAW. Nah, di sini Nabi Muhammad ketika dimintain wasiat, Nabi Muhammad hanya menyampaikan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan wahai sahabat yang tadi minta wasiat, apa yang harus dikatakan? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan istiqomah dalam melakukan hal tersebut. Simpel. Disuruh amanah billah, disuruh beriman sama Allah, kemudian lakukanlah secara istiqomah. Istiqomah. Apa maksudnya? Amantu billah. Ada Islam, ada iman. Ada Islam, ada iman. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat tersebut, yang perlu ente tanamkan itu iman dulu, ya kan? Iman dulu. Kenapa? Kenapa bukan dikatakan kul aslamtu, katakan aku Islam kemudian istiqomah? Enggak. Nabi yang suruh iman dulu. Kenapa? Karena ada sebagian orang dia itu Islam, akan tetapi nggak punya iman di hatinya dia. Ada nggak? Ada bang? Ada. Ya kan? Ya kalau bahasa kita Islam KTP lah. Fa'alakul hal itu sudah ada. Secara hukum dia dihukum Islam. Islam nggak? Islam, ya kan? Islam. Dia dihukumi sholat, diwajibkan puasa. Secara zahir kita hukumi orang tersebut Islam. Tapi hatinya dia nggak ada iman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih iman itu? Apa iman? Al-iman itu tasdik mempercayai. Ya, namanya letak kepercayaannya dalam hati, ya kan? As-tasdik. Mempercayai bahwa Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya kan? Kepercaya akan qada dan qadar, percaya akan hari kiamat. Itu baru namanya iman. Cuman kalau orang sholat toh cuma nggak percaya sama Allah, itu dia Islam, cuman nggak ada iman di dalam hatinya dia. Seperti siapa? Orang-orang munafik di zamannya Nabi Muhammad. Orang munafik di zamannya Nabi Muhammad, dia itu masuk Islam bukan karena dia percaya sama Allah, bukan karena percaya ini Nabi Muhammad utusannya Allah, bukan. Dia masuk Islam hanya untuk mata-matai Nabi Muhammad. Secara lisan dia mengucapkan kalimat syahadat. Dihukumi Islam nggak? Dihukumi Islam karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi di hatinya dia tidak ada iman. Maka tempatnya di mana? Fi asfal Jahannam, di Jahannam yang paling bawah. Itu namanya Islam tanpa iman. Islam tanpa iman. Paham ya? Islam tanpa iman. Tapi ada juga iman tanpa Islam. Ya kan? Siapa contohnya? Iman tanpa Islam. Abu Thalib. Tapi sebelumnya kita harus paham ya, bahwa masalah keislaman Abu Thalib ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Akan tetapi banyak dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya dari kalangan ahlul baitnya Nabi Muhammad, salah satunya adalah Imam Ahmad Zaini Dahlan. Kalau kita belajar Jurumiyah, ada sarahnya namanya Mukhtasar Jiddan, tahu ya? Mukhtasar Jiddan, hafal? Mukhtasar Jiddan itu yang ngarang Imam Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Imam Ahmad Zaini Dahlan, beliau punya satu risalah, satu kitab yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Di kitab tersebut dijelaskan panjang lebar secara terperinci, yang intinya bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, ya kan? Akan tetapi pada saat itu Abu Thalib belum masuk Islam. Akan tetapi iman sudah ada di dalam hatinya Abu Thalib. Dia percaya bahwa ini Nabi Muhammad adalah utusannya Allah.
dan Allah adalah satu-satunya Tuhan, ya, yang disembah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Percaya, hanya saja belum mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga tidak dihukumi secara Islam. Salah satu syairnya yang terkenal apa? Ada yang apa? Ada sahih dalam nahwu. Salah satu syair, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyanil bariyati dina. Itu syair yang disampaikan oleh Abu Thalib. Aku tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik yang pernah dibawa. Yaitu agama yang paling benar. Bukan arti yang paling benar yang lainnya benar kemudian Islam paling benar, bukan. Yaitu yang innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima sama Allah adalah Islam, tidak ada agama lain. Paham ya? Nah, itu adalah tanda bagaimana Abu Thalib tersebut telah mengimani apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Nabi katakan pakai kata iman dulu. Tancapkan di dalam hati itu iman. Jangan cuma ngomong Islam akan tetapi tidak percaya sama Allah. Kan ya? Nggak percaya sama Allah. Paham? Allah cuma ada di masjid, di luar masjid udah nggak ada Allah. Paham? Banyak yang begitu. Ada, kan? Banyak gitu. Di kantor udah nggak ada Allah, korupsi deh. Paham? Kan? Ada yang begitu? Ada. Kan ya? Banyak. Kalau sudah masuk masjid alim. Di luar masjid, wah, tasyaitona ya tasyaitonu, syaitonan, ya kan? Itu ada fi'il madhi fi'il mudhari ya. Tafar'una ya tafar'unu, jadi Fir'aun. Ya itu ada, ya kan? Fa'ala kulli hal, intinya tancapkan di dalam hati iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tersebut sudah beriman kepada Allah, ya kan? Maka kalau sudah ada Allah di hatinya dia, ya kan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apapun yang akan kita lakukan, kalau kita yakin Allah memandang kita, maka kita akan berhati-hati dalam melakukannya. Kan seperti itu, ya kan? Fa'ala kulli hal, maka di sini Nabi katakan amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada apapun yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, aku beriman. Nah, kemudian setelah kamu beriman, tsumastaqim, istiqomah dalam menjalankan iman tersebut. Kan seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu. Jadi sebenarnya Islam itu gampang. Ya kan? Gampang. Suruh istiqomah aja lah. Ya kan? Beriman sama Allah, kemudian istiqomah. Ya kan ya? Makanya di sini katakan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah menyatakan langsung di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wahadullaha, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengesahkan tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Itu namanya termasuk iman kepada Allah. Tiada Tuhan. Dia tidak menyekutukan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan Allah itu salisun salasa. Allah Tuhan tiga, beranak, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya anak ingat suatu saat Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Nabi Allah minta, ya Allah, aku pengen menjadi orang yang dicintai sehingga tidak ada satupun orang yang memusuhiku, tidak ada satupun orang yang membenciku, dan tidak ada satupun orang yang mencelaku. Itu doang permintaannya. Nabi Allah Musa ditawari sama Allah permintaan, mintanya itu, pengen minta dicintai sama orang, nggak punya musuh, nggak ada yang mencaci, tidak ada yang memaki, tidak ada yang mencela. Sudah, itulah minta itu. Ya kan? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, karena Nabi Allah Musa ini salah satu keistimewaannya adalah kalimullah, bisa bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Allah Musa, bagaimana aku akan memberikan kamu sesuatu yang mana manusia yang aku ciptakan itu masih mencela aku. Paham? Manusia diciptakan siapa? Ciptakan Allah. Sedangkan aku Tuhan, Anar Rabb, aku Tuhan. Aku yang menciptakan manusia.
Akan tetapi ada aja manusia yang menyekutukan aku, yang mengatakan aku itu beranak, yang mengatakan anak Tuhan, punya istri, ya kan? Itu padahal Tuhan, ya kan? Bagaimana kau bisa dapat seperti itu, ya kan? Maka nggak bisa, nggak bisa. Manusia mau dapat nggak punya musuh, nggak bisa. Paham? Pasti musuh itu pasti akan ada. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah angan-angan yang sulit untuk dicapai. Ya, nggak mungkin. Orang kalian pengen orang semua ridho sama kita, nggak mungkin. Ya kan? Fa'alakul hal intinya. Terus kalau gitu gimana, Ben? Ya kalau gitu apa yang hak sampaikan, yang bukan hak jangan disampaikan. Ya kan? Apa yang Allah perintahkan jalani, apa yang Allah larang tinggalkan. Mau orang suka nggak suka, masa bodoh kan begitu, ya kan? Nggak urus, ya kan? Raurus kalau bahasa Jawanya, nggak urus. Yang penting Allah ridho, Allah perintahkan, sudah jalankan, ya kan? Maka Islam itu sebenarnya simpel. Apa sih Islam itu? At-taqwa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Nah, Islam itu sebenarnya gampang. Apapun yang Allah larang tinggalkan, apapun yang Allah perintahkan jalani. Selesai Islam. Ya kan? Gampang enggak? Gampang enggak? Siapa yang ngomong gampang? Diucapkannya gampang, cuman prakteknya sulit. Kan seperti itu. Ya kan? Prakteknya sulit. Baik, oke lah. Menjalankan perintahnya Allah gampang. Menjalankan perintahnya Allah jujur aja gampang, ya kan? Gampang. Cuman yang sulit apa? Meninggalkan larangannya Allah. Kan begitu? Sulit meninggalkan larangannya Allah. Kalau cuma menjalankan perintah Allah, insya Allah bisa, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Kan seperti itu, ya kan? Sesuai kemampuan kamu. Allah tidak meminta lebih dari itu, ya kan? Akan tetapi yang sulit itu adalah apa? Menjalankan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sulit, ya kan? Makanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa artinya sebenar-benar takwa? Apa arti sebenar-benarnya takwa? Yaitu dengan meninggalkan maksiat. Sebenar-benarnya takwa juga bukan dengan memperbanyak sholat, bukan. Bukan dengan memperbanyak puasa, bukan. Akan tetapi sebenar-benarnya takwa adalah dengan meninggalkan maksiat. Karena itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit seperti itu, ya kan? Kalau cuma menjalankan perintahnya Allah, insya Allah gampang, ya kan? Apalagi kadang ibadahnya menjadi maksiat, bisa seperti itu tuh. Ibadah menjadi maksiat bisa, ya kan? Wa zayyanahumus syaitan. Wa zayyana syaitan, ya, dihiasi sama syaitan. Nah, kasih contoh. Pernah suatu saat setan itu rapat. Enggak, ini serius. Setan rapat, dia kumpulkan setan-setan. Ada ketuanya deh. Setan rapat. Intinya setan ini kebingungan. Setan itu paling nggak suka ada orang bertakwa sama Allah, itu nggak suka karena dia bertentangan dengan standar operasional setannya, ya kan? Karena bertentangan dengan tujuannya setan. Makanya ketika ada satu orang di masjid, dia itu terkenal takwa, orang ahli ibadah, ya kan? Ahli ibadah. Salah satu keistimewaan orang tersebut apa? Dia masuk ke masjid sebelum orang datang. Dia datang ke masjid sebelum orang datang. Dan tidak keluar kecuali orang-orang sudah pulang duluan. Kan seperti itu, ya kan? Bukan kayak kita datang udah komat baru datang, ya kan? Walhamdulillah, ini orang masuk ke masjid sebelum orang-orang datang dan keluar setelah orang-orang itu keluar. Jadi masuk paling awal, pulang paling akhir. Nah, setan ini kebingungan, gimana caranya orang ini itu disesatkan, ya kan? Bagaimana cara orang ini disesatkan? Akhirnya rapat tuh setan rapat, rapat, ya kan? Akhirnya dia tanya, apa yang punya pendapat usul, cara yang terbaik untuk mengecoh hamba yang tadi itu, yang masuk ke masjid sebelum orang lain dan keluar setelah orang-orang keluar.
Siapa yang punya cara, strategi yang terbaik untuk bisa merusak orang tersebut? Maka ada satu setan mengatakan, saya. Apa caramu? Saya akan rayu dia dengan harta, kata dia, sehingga dia akan lupa masjid. Kata bosnya, udah percuma, nggak bakal bisa. Ini orang udah nggak suka harta dia. Ini orang sudah nggak suka dunia. Daripada ente capek-capek, capek-capek godain harta, dia nggak jangan. Cara ente nggak diterima, ya kan? Siapa lagi yang lain? Harus satu lagi yang ngaco. Saya. Dengan apa kau akan mengecoh dia? Dengan pangkat dan jabatan. Dengan tahta, aku akan berusaha untuk menggoda dia. Wah, percuma. Sudah percuma. Daripada nanti capek-capekin, ya kan? Maka nggak usah diurus, ya. Nggak usah. Pendapat ente ditolak. Ada lagi yang lain. Ada lagi satu lagi. Dengan apa kau akan menggoda dia? Aku akan goda dia dengan wanita. Ya kan? Dengan bini kalau bahasa Melayu. Ya kan? Aku akan goda dia dengan wanita. Ya kan? Sehingga dia akan tertipu dengan wanita dan akan meninggalkan masjidnya dia. Oh, kata bosnya percuma. Enggak seneng bini ini orang, ya kan? Enggak suka perempuan deh. Percuma. Syahwatnya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dia enggak punya kenikmatan kecuali ketika bersama Allah. Sudah percuma. Enggak bakal mempan caranya itu. Tanya, jadi pendapat orang setan-setan ini pendapatnya ditolak? Enggak, maksudnya bukan ini. Enggak ini. Pendapat setan-setan itu ditolak. Ditolak. Bagaimana ini caranya? Ada lagi punya pendapat lain. Akhirnya ada satu setan. Di pojokan dia duduk, ya kan? Di pojokan dia duduk. Dia mengatakan, saya bisa goda dia. Dengan apa kau akan goda dia? Dengan ibadahnya dia. Wah, kata bosnya, ini cara unik nih. Belum ada yang bisa ini. Kau akan menggoda dia dengan ibadahnya dia, ya. Boleh coba praktekkan, ya kan? Satu usul itu praktekkan. Akhirnya apa? Lihat bagaimana setan menggoda dia. Setan itu menjelma menjadi manusia. Gampang nih cara godanya. Apa? Dia masuk ke masjid sebelum orang itu masuk, dan nggak mau keluar sebelum orang ahli ibadah itu keluar. Paham? Jadi ahli ibadah ini yang pertamanya paling nomor satu. Ada yang nyaingin. Akhirnya secara otomatis hatinya orang yang ahli ibadah tadi ngeretak, wah ini mau nyaingin anak ini, ya kan? Ini sudah mau merusak nama baik anak yang selama ini menjadi nomor satu. Nah, dengan dia punya hati dan perasaan seperti itu, gugur semua amalannya dia. Berarti selama ini dia bukan karena ikhlas karena Allah, ya kan? Hanya pengen mendapat penilaian dari manusia. Jahat nggak setan? Ya kalau nggak jahat bukan setan namanya, ya kan? Fa'ala kulli hal. Jadi intinya kadang cobaan orang itu tergantung apa yang dia punya. Orang yang punya ilmu cobaannya dari ilmunya dia. Orang yang ahli ibadah cobaannya dari ibadahnya dia. Kan seperti itu, ya kan? Fa'ala kulli hal. Makanya kembali saya katakan bahwa menjalankan perintah Allah itu gampang. Tapi yang sulit itu adalah meninggalkan larangannya Allah, ya kan? Apalagi istiqomah. Wah, ini yang susah, ya kan? Mana anak-anak Riyadul Jannah lihat istiqomah semua. Amin. Ada yang gaib kalau sore? Nggak ada. Nggak ada. Berarti istiqomah semua, ya kan? Fa'ala kulli hal. Makanya di situ Nabi katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, ya kan? Kenapa Nabi perintahkan itu istiqomah? Karena istiqomah adalah amal terbaik. Amal terbaik adalah istiqomah. Mereka para aulianya Allah, mereka orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisinya Allah, mereka mendapatkan itu semua bukan dengan memperbanyak ibadah mereka, bukan. Akan tetapi dengan istiqomahan. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Ya kan? Ente pengen dapat mulia, kedudukan di sisi Allah, bukan dengan miber gitu, ente terbang, bukan, ya kan? Ente bisa jalan di atas air terus ente dikatakan kedudukan tinggi di sisi Allah, bukan. Tapi ente bisa mendapatkan karomah itu adalah dengan apapun yang Allah larang ditinggalkan, apapun yang Allah perintahkan dijalani, istiqomah, maka itu dikatakan sebagai karomah. Paham ya? Ikan itu di dalam air nggak bangga dia. Ikan
Bukan hanya jalan di atas air, nyelam di dalam air nggak keluar nggak bangga biasanya, ya kan? Kan seperti itu, ya kan? Bukan itu tujuan kita. Akan tetapi tujuannya adalah istiqamah, rutin dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Makanya dikatakan dalam hadis lain, ahabbul a'mal ilallah ahabbul a'mal istiqamah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, ya kan? Sebaik-baik amal yang dicintai sama Allah adalah yang dilakukan secara rutin meskipun cuma sedikit, akan tetapi itu jadikan kebiasaan kita, sehingga setiap hari tidak meninggalkan itu akan menjadi kekurangan buat kita. Itu namanya istiqomah, ya kan? Itu namanya istiqomah. Kalau bukan karena uzur yang betul-betul berat tidak ditinggalkan, itu maka tetap dikatakan istiqomah, ya kan? Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain, idza maradal abdu aw safara, idza maradal abdu aw safara, ya kan? Kutiba lahu mithlu ma amila muqiman sahihan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika seorang hamba itu sakit atau dia itu bepergian dan tidak bisa menjalankan kebiasaannya dia di dalam taat kepada Allah, maka dia akan dicatat sebagai orang yang melakukan sebagaimana yang dia lakukan dalam keadaan sehat ataupun tidak bepergian. Seperti itu, ya kan? Jadi misal kita sering melakukan amal yang kita rutinkan setiap hari, tiba-tiba karena ada udzur sakit atau karena udzur bepergian, sehingga yang biasa kita lakukan kita tinggalkan karena ada udzur itu, tetap itu tidak mengurangi istiqomah di gitu. Cuman kalau sudah meninggalkannya, kenapa? Malas, nah, ini bukan istiqomah ini namanya, ya kan? Paham ya? Jadi orang yang melakukan istiqomah kalau dia tinggalkannya hanya karena udzur, maka nggak masalah. Paham? Jelas? Ya kan? Pokok intinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dalam melakukan hal tersebut, ya kan? Maka insya Allah siapapun yang melakukannya secara istiqomah, dia akan menjadi orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Percuma sholat duha 8 rakaat cuman melakukannya seminggu 2 kali, ya kan? Paham? Sholat duha 8 rakaat tapi seminggu 2 kali, ya kan? Atau sholat duha 4 rakaat tapi setiap hari, enak mana? Enak setiap hari, ya kan? Lebih baik yang setiap hari meskipun cuma 4 rakaat, nggak apa-apa. Lakukan 4 dulu, nanti lama-lama bisa nambah, seperti itu, ya kan? Tarawih 8 apa 20? 20, cuma setiap hari, ya kan? Sudah 8 nggak setiap hari lagi, waduh, ada nggak? Mana orangnya? Nggak ada, ya kan? Fa'ala kulli hal, intinya lakukan itu semua secara istiqomah. Kalau sudah bisa kita lakukan secara istiqomah, jangan cuma di pondok toh. Nggak istiqomah, ya kan? Sholat duhanya di mana? Di pesantren dulu. Kalau sudah pulang nanti aja lah. Sholat duhanya lanjut kalau sudah masuk anak, enggak seperti itu, ya kan? Tetap dimanapun, ya. Sholat duhanya, qobliyahnya, ya kan? Witir loh ya, paling utamakan. Witir itu adalah paling utama, lakukan. Jangan hanya cuma di Ramadan tok witir, di luar Ramadan nggak witir, nah itu nggak benar, ya kan? Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, ketika Nabi Muhammad meninggal, maka sebagian sahabat itu tidak mempercayai akan hal tersebut, ya kan? Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dia mengatakan apa? Siapapun yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan aku potong kepalanya dia, ya kan? Nggak percaya dia Nabi Muhammad meninggal. Akhirnya siapa yang menjadi penenang? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa Sayyidina Abu Bakar katakan? Siapapun yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan siapapun yang menyembah Allah, Allah selamanya akan kekal, tidak akan pernah meninggal. Kan seperti itu, ya kan? Jadi itu kita harus terima Nabi Muhammad juga
bisa dimeninggalkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Akan tetapi ketika orang tersebut menyembah Allah, maka Allah selamanya akan kekal, tidak akan meninggal. Begitupun Ramadan, ya kan? Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sebentar lagi selesai, ya kan? Tapi siapapun yang menyembah Allah, maka setiap harinya akan dia lakukan secara maksimal sebagaimana dia lakukan di Ramadan. Ya, jangan cuma ngaji Qur'annya Ramadan toh. Setelah Ramadan selesai ditutup, ketemu Qur'annya tahun depan, ya kan? Sudah berdebu semua. Bukan seperti itu, ya kan? Salat witirnya bukan cuma Ramadan, akan tetapi setiap hari juga lakukan salat witir. Laisa minna man la witra, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan salat witir, ya kan? Penting, ya lakukan. Meskipun cuman 3, jangan 1. 1 mending gak usah witir itu. 3, aqallul kamalnya 3. Yang penting lakukan setiap hari, ya kan? Jangan cuma itu, jadikan bekal untuk kita semua. Intinya jalankan itu semua secara istiqomah. Saya mau nanya, istiqomah penting apa enggak penting? Penting apa enggak penting? Penting. Ya. Maka lakukan istiqomah. Intinya semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain berusaha untuk istiqomah, tetap minta agar dibantu dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Busiri, bukan di Burda, di Humaziyah, apa kata-katanya? Idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadati a'dha'u, ya kan? Kalau sudah hidayah Allah melekat di dalam hatinya seorang hamba, maka dia akan bersemangat dalam melakukan amal ibadah, ya kan? Jadi intinya kita itu bersemangat dalam melakukan amal ibadah. Selain dari dorongan dari diri kita, juga harus penting hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah, agar bisa rutin dalam melakukan amal perbaikan kita. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Kalau tanpa taufiknya Allah bisa enggak kita ibadah? Bisa enggak? Tanpa hidayahnya Allah bisa enggak kita ibadah? Tanpa taufiknya Allah bisa enggak kita ibadah? Kok ragu gitu ya? Bisa? Enggak bisa begitu? Bisa apa enggak? Bisa. Ya kan? Enggak bisa. Intinya setiap hari minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas enggak? Paham apa enggak? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa satu hadis lagi, Pak? Enggak ada yang jawab. Ya udah. Udah kan setengah jam ya? Setengah jam kan? Fa'ala kulli hal. Baik, sampai sini intinya Nabi perintahkan beriman, kemudian istiqomah. Insyaallah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Paham apa enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Udah. Nah, kasih spesial nanti tanya jawab. Nggak ada yang mau nanya. Udah, nggak ada yang mau nanya? Jelas? Kalau nggak, udah kita tutup ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Ummi wa alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil